Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Maryati. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah. Umar, bagaimana kabarnya Umar? Alhamdulillah Pak Umar, hari ini sehat walafiat. Bagaimana Pak Rahmat? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Anak-anak semuanya, kita diberikan semuanya kesehatan. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan ya, dengan menjaga protokol kesehatan kita dengan menggunakan protokol kesehatan. Anak-anak semuanya, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka yuk kita jaga kesehatan kita dengan mentaati protokol kesehatan ya. Anak-anak pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa selalu jaga jarak dengan teman-teman. Kalau bermain jangan lupa ya, tetap harus jaga jarak. Anak-anak semuanya, kita punya ayah, punya ibu yang sayang pada kita harus taat dan patuh kepadanya ya. Kemudian punya adik, punya saudara, punya tetangga, punya teman, kita harus saling menghargai, saling menghormati supaya tercipta kerukunan. Anak-anak, yuk kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita pada tema yang kelima tentang cuaca ya. Dan kita sudah masuk pada subtema yang kedua. Nah, ini tentang perubahan cuaca. Anak-anak, kalian perhatikan di gambar itu, ketika pagi hari ini Umar, yang atas ini pagi hari, cuaca cerah, maka diadakan upacara bendera. Namun ketika istirahat, ini istirahat sudah mulai mendung, berubah cuacanya. Langit sudah mulai berawan ya Pak. Awan, ya. mulai mendung. Tandanya kalau akan hujan. Terjadi hujan. Nah, inilah yang dinamakan perubahan cuaca. Jadi dari keadaan cerah pindah menjadi mendung, tiba-tiba hujan. Nah, ini adalah perubahan cuaca. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita belajar pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama ini kita mempunyai tujuan belajar. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Nah, yang ketiga, dengan benda konkret kita dapat membandingkan dua pecahan berpembilang sama besar ya. Yang keempat, dengan benda konkret siswa dapat menyajikan perbandingan dua pecahan pembilang sama dengan tepat. Kemudian yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat lambat ke kepala dengan benar. Yang keenam, dengan berlatih, siswa dapat memeragakan gerak cepat lambat kepala dengan benar. Ya, anak-anak semuanya, yuk kita mulai belajar kita hari ini itu dengan penuh semangat, karena dengan semangat kita pasti bisa. Anak-anak semuanya, kalau tadi ketika pagi hari cuacanya cerah ya Bu Maria. Iya. Kemudian Ini tadi waktu tiba-tiba istirahat, hujan Pak. waktu Iya. istirahat tadi mendung. Dan ini ketika teman-teman pulang dari sekolah ini ternyata hujan. Nah, saat pulang sekolah berubah lagi menjadi hujan. Nah, anak-anak semuanya, mari kita amati ya, apakah cuaca itu berubah-ubah. Kalau tadi sudah disampaikan pada awal tadi, pagi hari upacara, cuacanya cerah. Waktu bermain istirahat mendung, dan
ketika pulang terjadi Hujan. Nah, ini teman kita ini di jalan Bu, habis pulang sekolah, ya kan? Kemudian dia bercakap-cakap sambil berjalan. Ini percakapannya. Ya, berarti kan anak-anak itu tadi temanmu pulang sekolah melakukan percakapan ya. Ya, percakapannya begini. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Iya itu. Pagi hari cuaca cerah. Namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah mendung, lalu turun hujan. Saya tidak kehujanan. Cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Tentu memperhatikan. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita baca bacaan tentang cuaca dan perubahannya. Iya. Tadi anak-anak percakapan yang dilakukan ya, Edo dengan Udin. Sekarang anak-anak menyimak bacaan ini bisa nanti membuka buku dengan tema 5 halaman 49. Perhatikan cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung bertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan, titik-titik atau gerimis. Ya, itu tadi anak-anak bacaannya. Nah, sekarang silakan anak-anak dibaca ulang, ya, dibaca ulang. Untuk apa? Untuk mencari informasi apa saja yang ada di bacaan tadi. Nah, setelah kamu ketemukan informasinya, ya, kemudian tulislah di sini. Ya, ini Pak Rahmat kasih contoh satu nih. Satu, cuaca dapat berubah setiap hari. Ini contoh informasinya. Itu informasi itu tadi mencari di bacaan ya Pak ya? Bacaan. Iya. Nah, ini yang ada di bacaan. Silahkan kamu cari semuanya. Kemudian kamu tuliskan di sini. Pak Rahmat kasih contoh satu. Ya. Jangan lupa ditulis di buku tugasmu, ya. Berarti anak-anak harus membaca lagi ya Pak? Iya, Iya. membaca lagi. Setelah membaca, dicari kalimat yang ada kaitannya dengan cuaca ya, yang berkait dengan informasi, yang ada informasi tentang cuaca. Nah, anak-anak semuanya, ketika teman-teman tadi di rumah, ya, hari Minggu, tepatnya di sore hari, itu cuacanya berawan, udara terasa sejuk. Kemudian Dayu dan teman-temannya pergi ke balai desa. Untuk apa? Untuk beraktivitas di luar rumah. Dayu, Siti dan Lani akan belajar menari. Sementara yang laki-laki ini ada Beni, Udin dan Edo, mereka bermain bola di lapangan. Nah, sebelum mereka aktivitas di luar rumah, dia itu membawa bekal. Ya, membawa bekal. Bekalnya itu melon. Dia membawa 2 buah melon yang besar-besar. Nah, iya, tapi sayangnya melonnya masih bulat, Bu. Masih belum dipotong-potong ya Pak? Dipotong-potong. Belum dibagi pada temannya ya Pak? Lalu dia bingung, bagaimana ini memotongnya?
Nah, ini percakapannya. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Kemudian sahabat yang lain ini menjawab, ya, saya tahu. Apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Pinter ini, teman kita ingat pelajaran ya. Kemudian, iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Nah, setelah dipotong, wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih Dayu. Karena kita diberi, maka kita harus berterima kasih. Nah, setelah berterima kasih, yang membawa pun kembali berterima kasih. Terima kasih kembali Edo, paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Nah, anak-anak semuanya, ini buah melonnya mulai dipotong ini Umar. Nah, ini buah melonnya. Kemudian dipotong. Nah, seperti ini Bu Mar. Menjadi 8 ya Pak? Menjadi 8. Nah, satu bagian namanya berapa ini anak-anak? Kalau ditulis dalam pecahan, bentuk pecahan, bagaimana anak-anak ya? Pecahan gimana ya? Melonnya dibagi menjadi 8. Ya. Kamu mengambil satu bagian yang kecil itu. Berapa nilainya? Tentu anak-anak masih ingat pelajaran kemarin. Kemarin ya. Juga dan jadi terangkan. 1/8. Ya. Kemudian anak-anak semuanya, ini kan baru satu melon. Iya. Tadi kan ada 2 buah melon ya, iya. Di bawah ya. Nah, sekarang yang satunya lagi juga mau dipotong, tapi motongnya berbeda ini. Iya. Yang ini menjadi 6. Menjadi 6. Dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Ya, kalau begitu, kalau ditulis dalam pecahan, berapa nilainya satu bagian? Berapa? Ya, dibagi menjadi 6 bagian. Kalau Umar ambil satu bagian, berapa nilainya? Oh, pinter, ya. Karena Umar ambil 1, maka 1/6. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kira-kira ini bagian yang 1/8 dengan bagian yang 1/6 sama nggak besarnya ya Bu? Iya, ayo bagaimana anak? Kemarin Kira-kira sudah sama nggak ya? masih ingat enggak? Iya. Coba, yuk sekarang kita amati bersama-sama yuk. Iya. Nah, ini teman kita sudah membawakan satu bagian. Ini potongan buah dari melon yang pertama. Yang pertama tadi berarti berapa ya Bu ya? Ukurannya 1/8 ya. Kemudian yang ini potongan melon dari buah yang kedua. Ya, anak-anakku semuanya, yuk kita. Nah, ini satu bagian yang nilainya tadi 1/8. Kemudian yang ini 1/6. Nah, ini bingung ini kita bandingkan. Mana ya yang besar? 1/8 dengan 1/6. Nah, ini bagaimana bagian melon yang dipegang Penny lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani. Hanya itu katanya Siti. Nah, kemudian betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8 bagian, melon milik Penny 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Penny. Nah, sekarang kalau ditulis dalam ya, pecahan gimana ya? Iya, bagaimana ya? 1/6 ini, kemudian 1/8. Ya. Ini kemana menghadapnya ya? Ya, tandanya bagaimana anak? 1/6 dengan 1/8. Ya, 1/6 bagaimana? Kurang dari atau lebih dari? Ayo, kamu bisa lihat gambar di atas. Ayo, 1/6 mana? Oh iya. Iya, lebih besar. Ya, lebih dari.
anak-anak semuanya. Kita lanjut. Nah, sekarang ini bagian-bagian tadi teman-teman makanya ada yang banyak dan Iya, tuh. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3 bagian ya Pak. Iya. Ini sama-sama 1 Bu, tapi besar mana Bu? Oh iya. Punya Elani lebih kecil ya Bu Iya. ya. Diberi tanda itu Pak. Oh iya. Lebih kecil. Nah sekarang ini ditulis Bu, pakai bilangan pecahannya berapa. Lani tadi seberapa ini? 1/8 nilainya Lani. Lebih kecil dibandingkan dengan punyanya si ini. Nah, ternyata ini 1/6. Yo, tandanya apa anak? 1/8 dengan 1/6. Yo, tandanya kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Nah, ada 3 tanda. Pilih. Kalau begini berarti gimana ya? Silahkan. Ini nilainya berapa anak-anak kalau ditulis pesan? Ini 1/8. Ini 2 kalinya. Berarti 2/8. Ini berapa ya? punyanya si Udin ini. Ini 2 kalinya ini. Iya. Berarti 2/6. Yang terakhir punyanya Siti. Berapa ini? Wah, ada 3. 3/8. Yang ini 3/6. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Rahmat, siapakah yang makan melon paling banyak? Nah, kalau ini coba kamu amati, Siti kah? Atau ini sahabatmu ini? Atau ini? Atau Lani? Siapa? Atau Dayu? Bukan. Iya, ternyata si ini. Ya, yang 3/6. Nah, anak-anak semuanya setelah makan melon bareng-bareng tadi bersama-sama. Nah, sekarang kita kasih tanda dulu ya ini. Dan ini jadi tugas ya Bu ya. Oh iya. Ini jadi tugas 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Memberi tanda ya. Memberi tanda ya. Tugas ditulis di buku tugas. Kemudian anak-anak, yuk kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya yang dilakukan oleh Siti Lani ya di balai desa. Ya tadi sedang mau belajar menari karena makan melonnya sudah selesai. Sedangkan Edo, Udin dan siapa yang satunya? Dia pergi ke lapangan untuk bermain sepak bola. Nah, sekarang ini sahabatmu yang di balai desa, Siti, Dayu, dan Lani mau belajar menari. Ya, yuk kita perhatikan gerakan menarinya nih. Ini gerakan pertama, menggelengkan kepala ya. 1, 2, 3, 4, begitu ya Bu Maria. Geleng ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kanan kiri ya. Berarti kanan ke sana dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi itu nanti diiringi lagu ya. Gerakan yang kedua nih Bu. 1, 2, 3, 4. Begitu berulang-ulang nanti diiringi lagu ya. Gerakan yang ketiga. Gerakan yang berikutnya gimana? Nengok ya Bu ya, ke kanan dulu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang kita lihat gerakan pertama ini merupakan gerakan cepat ya Bu ya. Iya. Karena bisa 1, 2, 3, 4 ya. Iya. 8 kali hitungan ya anak-anak yang gerakan pertama. Ini kalau begini naik cepet ya Bu, ragu-ragu kan. Tuh, 4. Iya. Bisa jatuh ya. Hitungannya
satu. 4 kali. Gitu ya. Jadi anak-anak tahu gerakan yang cepat yang mana, yang lambat yang mana. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang untuk mengiringi tari itu kita nyanyi ini yuk, Burung Kutilang. Nah, lagunya seperti apa? Anak-anak pasti udah hafal semuanya ya. Udah bisa ya anak-anak ya? Oh Ya. iya. Di ujung pohon cempaka burung kutilang bernyanyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jeru-jeru. Nah, itu nanti diiringi dengan musik. Ya. Anak-anak perlu diketahui Pak, siapa yang menciptakan? Iya. Siapa Ini- anak-anak yang menciptakan? Lagu ciptaan Busut Oh, ya. Bu, Busut. ya. Biramanya berapa? Ayo Biramanya dilihat. 4. Biramanya 4 ya. Jadi Nadanya. besok kalau ditanya Pak Roman sama Buma, burung kutilang biramanya berapa? Nah, ingat ya. Oh iya. Nah, do sama dengan best. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita ikuti. Ada yang mau menari itu. Nah. Anak-anak semuanya, setelah kita menari bersama-sama, sekarang kita refleksikan belajar kita hari ini karena sudah usai ya, sudah selesai. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana perasaan mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan kan? Kemudian, apakah menemukan kesulitan? Apakah ada yang masih belum kamu pahami? Kemudian, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Hari ini banyak kegiatannya ya Bu Maria. Iya. Ya, ada penyanyi, ada Potong-potong melon. potong melon tadi mengira Iya. ya pecahan ya matematika ya, kita membandingkan pecahan, kemudian ada tadi mencari informasi ya, Iya. tentang Cuaca. ya, itu anak-anak kegiatan hari ini cukup menyenangkan. Nah, karena sudah selesai semuanya, yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati selalu berterima kasih kepada anak-anak yang masih mau memperhatikan dan mau mengikuti pembelajaran bersama Pak Rahmat dan Bu Mariati. Dan tak lupa juga Pak Rahmat minta maaf apabila ada bentuk kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Benar, juga minta maaf ya anak-anak. Mungkin ada juga kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Sebelum kita berpisah, jangan lupa videonya di like dulu, kemudian di subscribe,
di-share dulu pada teman-teman kita, pada saudara kita, dan yang terakhir di-subscribe, ya, yang tombol subscribe yang masih berwarna merah. Sekian dari Pak Ahmad dan Bu Mariati, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.